Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok, dan Pak Sabtu. Waalaikumsalam. Saya ini baru mulai nih karena kemarin masuk ke kuliah Bekam itu dari Dokter Ida, makanya informasi saya ikutan di hari ini. Jadi masih awal, Dok, belum tahu. Saya mau tanya, Dok, saya itu kena cancer tahun 2019, Dok, saya dioperasi. Kemudian waktu itu dinyatakan stadium 1. Kemudian saya waktu itu melalui terapi disuntik Zoladex, Dok, terus nggak di kemo. Terus cuman kemarin itu saya pernah terpapar dari rokok, kata dokter saya, dokter Maman. Terus kemarin saya sempat di kemo. Nah, sekarang udah stabil lagi, Dok, karena kami dapat dukungan dari teman-teman dari Tibun Nabawi itu. Jadi saya sebelum di kemo itu saya misalkan kemo hari Rabu, saya Senin di Bekam dulu, kemudian Selasa kami ke lab, cek lab HB dan lain-lain, dan kebetulan selalu bagus, Dok. Jadi saya bisa lalui dengan baik. Nah, untuk sementara ini saya minum habat sama madu, Dok. Nah, untuk habatnya itu sehari saya minum 4 yang berbentuk minyak itu, Dok. Jadi kalau saran dokter itu sudah tepat atau enggak, Dok? Atau gimana baiknya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sutianti. Mudah-mudahan disembuhkan sama Allah ya, Bu Sutianti ya. Jadi begini, Bu, nanti untuk lebih jelasnya Ibu bisa lihat di YouTube Komunitas Sahabat Sehat tentang bagaimana konsep penanganan kanker. Nanti Ibu bisa lihat, di YouTube Komunitas Sahabat Sehat. Tapi intinya begini, Bu, kalau Ibu sudah menjalankan protap dari medis gitu ya, maka perlu diperhatikan jangan sampai kambuh lagi. Karena biasanya penyakit kanker itu penyakit gen. Jadi gampang sekali untuk kambuh tuh. Maka itu ada yang kita sebut dengan 5-year survival rate, angka kebertahanan hidup selama 5 tahun. Nah, itu dikhawatir suka muncul lagi. Nah, gimana penyebab-penyebab munculnya ini yang harus diperhatikan? Yang pertama, hindari zat-zat karsinogen. Hindari dulu tuh. Makanan yang gosong-gosong, jadi hindari tuh, Bu, ya. Terus santan yang diulang-ulang, gorengan yang sekali goreng itu bisa berapa kali sampai hitam-hitam, itu dihindari. Ya, hindari juga 5P, penyedap, pengawet, perasa, pewarna. Hindari juga makanan-makanan yang disuntik gitu kan. Karena ada juga tuh suntik-suntikan ya, hewan-hewan yang disuntik-suntik, ya itu mendingan nggak usah suntik-suntikan, nggak makan rumput aja untuk hewannya. Jadi carilah yang organik gitu ya. Itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak antioksidan. Antioksidan itu penting untuk mencegah kerusakan sel. Ya, misalnya perbanyak jus sayur, jus buah gitu ya. Itu contohnya. Terus yang ketiga, bahwa penyakit kanker ini kan nggak tahu penyebab. Allah alam sebenarnya, kenapa dia muncul. Itu kan faktor-faktor pencetus. Maka itu kenapa pentingnya kita dekat dengan Allah. Ibadahnya yang harus cukup, tahajudnya dirutinkan, baca Qur'annya diperbanyak. Coba aspek-aspek itu juga dilakukan. Terus kemudian ada beberapa tanaman obat, baik itu yang bersifat sitotoksik, anti-angiogenesis, terus inhibitor telomerase, terus kemudian imunomodulating. Nah, habatus sauda itu termasuk yang merangsang imunomodulating. Jadi benar, Bu, dirutinkan aja habatus sauda. Saya tidak tahu berapa kandungan miligramnya, tapi biasanya kalau untuk pencegahan saya pakai 2 kali 500 mg pagi dan sore dalam bentuk senyawa ekstrak. Tapi kalau minyak saya belum tahu karena satuannya agak berbeda. Jadi itu yang perlu Ibu harus perhatikan. Ya, jadi silakan saja. Tapi kalau misalnya khawatir ada potensi-potensi ke arah sana, bisa diberikan beberapa herbal yang bersifat sitotoksik seperti tapak darah, keladi tikus misalnya, atau diperkuat lagi dengan inhibitor telomerase dengan misalnya benalu teh seperti itu ya. Jadi Ibu nanti lihat di YouTube di Komunitas Sahabat Sehat, nanti ada keterangan secara detail apa itu kanker, bagaimana penanganan kanker, itu cukup jelas di sana. Mudah-mudahan bisa menjawab.